biasa berjualan langsung ke online. Memang harus ya sekarang. Karena kan COVID tadi kan udah disampaikan memang ada keterbatasan. Yang pertama memang kalau dari lahirnya memang keterbatasan dana pasti. Selamat sore sahabat UKM semua. Salam sehat buat kita semua. Ya, BUMN untuk negeri, saatnya UMKM menuju market digital. Zaman digital, Jasara Harja Mandiri digital. Oke, jadi sore hari ini ya bersama dengan saya Rian Ngongo dan juga saya ditemani oleh 3 orang narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Radito Risangadi. Selamat sore Pak, Kepala Cabang PT Jasara Harja NTT. Yang kedua ada Bapak Wido Wibowo, Area Head Kupang Bank Mandiri. Ya, dan yang terakhir ada yang paling cantik di antara kita. Ada Ibu Ebeta Eman, Leader Merchant Acquisition Bali Nusra. Selamat sore. Izin kita lepas masker dulu ya. Ya supaya kita ngobrolnya bisa lebih enak. Ya, kita sudah melewati vaksinasi, semuanya sudah vaksin ya. Sudah. Ya, dan juga kita sudah melewati tes antigen juga. Jadi kita lepas masker supaya ngobrolnya lebih seru nih. Ya. Aman ya Ibu Eveta? Oke, siap. Ya, jadi langsung saja Pak Radito, Yes. Pak Wido dan juga Ibu Eveta. Gimana nih keadaan sekarang? Kan kita sudah 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya? Setahun, 2 tahun. 1 tahun Pak. Ini mau masuk 2 tahun nih. Terasa lama. 1 tahun lebih kita diporak-poranda oleh pandemi COVID. Yes. Di dalam bidang pekerjaan masing-masing gimana nih rasanya? Mulai dari Pak Radito duluan. Iya, tentunya semua kena dampak ya. Berdampak terutama saya bekerja di sektor jasa keuangan. Pasti di situ banyak dampak yang ada. Tapi semakin kesini saya merasa dampak itu bukan dampak yang negatif aja ya. Tapi mau percaya nggak percaya dampak positif banyak banget nih. Jadi masyarakatnya banyak sekali harus belajar. Masyarakatnya akhirnya harus harus tahu caranya survive, menyelamatkan diri ya nggak. Akhirnya mau nggak mau melek digital. Iya, betul. Mau nggak mau terpaksa, tapi ya gitulah. Memang kalau melihat dari dampak dari keuangan pasti ada. Hampir semua kena, semua perusahaan hampir semua kena ya. Kecuali sektor telekomunikasi sama kesehatan. Tapi kalau yang ini sektor keuangan pasti ya. Jadi dampak itu tentunya harus disikapi. Bagaimana kita menyikapinya gitu. Nah, sekarang saya lihat juga masyarakat sudah semakin dewasa. Dengan COVID ini saya tetap menganggap ini sebetulnya adalah keberkahan. Betul. Di balik bencana ini. Gitu. Kita apalagi masyarakat timur ya Pak. Kita bertahan banget Pak. Pokoknya apa yang ada di dekat-dekat rumah kita sikat semua. Iya kan? Kelor apa yang tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitaran rumah kita sikat Pak. Termasuk sapi ya. Siap. Gimana Pak Wido? Gimana Pak Wido? Baik, Bung Rian. Jadi memang tantangan kita di masa pandemi ini cukup memberikan tekanan kepada institusi keuangan, jasa keuangan, perbankan, di mana sebelumnya kita bisa bebas berinteraksi ya, bisa kita bebas bersentuhan dan segala macam. Sekarang kita adanya pembatasan-pembatasan, di mana kita harus setiap hari harus pakai masker. Kita punya semboyan mandiri cuma satu. Mandiri cuma satu. Cuci tangan ya, rajin cuci tangan. Oke. Pakai masker, dan kemudian gitu. Jaga jarak 1 meter. Oh iya, Jadi itu mandiri cuma satu. Cuma satu ya. Supaya lebih diingat oleh kawan-kawan yang ada di cabang, Mandiri cuma satu. teman-teman yang ada di lapangan. One Mandiri tim itu. Betul. Nah, jadi kemudian karena adanya pembatasan-pembatasan tersebut, kita dulu kita mungkin mengenal namanya industri of 2.0 ya. Sekarang udah 4.0 dan mungkin kita dengan era pandemi kita udah mengenal namanya industri 5.0 sekarang. Iya betul. Artinya era digital menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Perbankan digital kita bahkan bisa kami sampaikan angkanya mungkin naik hampir 2 kali lipat untuk pengguna-pengguna aplikasi, pengguna-pengguna sarana elektronik di mana orang bisa bertransaksi tanpa dia harus bersentuhan satu dengan yang lain.
Jadi di samping kita punya yang namanya musibah tadi, kita juga ada keberkahan di mana kemudian masyarakat kita akan edukasi untuk kemudian beralih kepada cara digital yang memang jauh lebih aman secara protokol kesehatan. Begitu, Om Rian. Betul siap. Jadi demen nih kayak gitu. jadi pandemi ini justru membuat kita lebih kreatif ya Pak. Lebih kreatif. Pokoknya berpikir untuk dalam program pekerjaan kita, usaha-usaha kita semua nih gimana kita bisa survive gitu ya, bertahan. Betul. Luar biasa sekali. Ibaratnya kayak kita dikejar anjing kali ya. Dipaksa kan. Tiba-tiba bisa lari kenceng ya. Saya nih lihat guru-guru di pedalaman-pedalaman yang dulu-dulu nggak pernah pakai laptop untuk Zoom dan lain-lain, harus Pak, Harus harus. pakai. Jadi sekarang jadinya kita lebih enak mau hubungi teman-teman yang ada di pedalaman-pedalaman lain-lain kan sekarang lebih mudah. Mereka juga sudah betul-betul paham digital kan. Iya. Lewat itu jadi. Oke Ibu Ebeta, ini nih yang paling ini Pak. Jadi dalam masa-masa pandemi ini justru yang paling dapat dampak yang positif Cuan kan, Pak? banyak ya, cuan banyak. Naik tinggi. tapi rasa juga gimana Iya, Tentu iya, saja iya. pasti berdampak. dampak juga ya. Pasti, apalagi dengan pembatasan yang terjadi di awal masa pandemi kemarin. Lockdown. Iya, awal-awal itu juga kan pastinya kekhawatiran masyarakat sangat tinggi untuk ride hailing, untuk pengantaran, jasa pengantaran Betul. gitu kan. Karena waduh lebih baik pakai mobil sendiri atau apa gitu. Sampai ada yang gantung-gantung di pagar. Nah, ya. Iya. Pakai tongsis. Iya. Jadi memang sangat bisa saya katakan sangat besar dampaknya terutama untuk mitra-mitra kami ya. Ya. Mitra-mitra Grab pengemudi dan juga merchant juga gitu. Jadi dengan di awal masa pandemi pasti kekhawatiran orang juga pada saat itu lebih baik masak sendiri, lebih baik Betul, iya. naik kendaraan sendiri gitu daripada bersentuhan dan lain-lain. Tapi tentunya saja ya seperti Pak Dito bilang tadi juga ada positifnya dan kita bagaikan kalau dikejar anjing kita jadi lari lebih kencang gitu. Lebih kreatif ya. Jadi memang kita juga memberikan banyak upaya gitu ya. Bagaimana caranya untuk memastikan pada customer bahwa layanan kami itu masih bisa untuk dipakai. Ya. Dengan bagaimana kita rajin selalu tes driver di awal. Oh iya. Kemudian kami membuat Grab Protect ya. Jadi kalau menumpang di kendaraan Grab ada ininya pengamannya Betul. seperti itu. Sekarang sanitasi. supir Grab semua harus vaksin ya. Diwajibkan ya. Sangat bersyukur sekali ya sesudah vaksin masuk Indonesia, kami sangat ingin sekali dan sangat cepat sekali. Saya juga sebagai orang yang ada di dalam Grab lumayan amazed ya, gitu. Wah ini luar biasa gitu dari manajemen kami, responnya reach out juga ke pemerintah baik itu pusat dan daerah sampai bisa terjadi gitu untuk vaksinasi ya. gitu. Jadi buat mitra driver buat penumpang kami dan juga untuk merchant juga ya. Jadi merchant juga kami fasilitasi dengan alat pencuci tangan dan juga segala prokes ya. Luar biasa. Prokes. Ya karena ya jadinya mungkin yang kemarin-kemarin lebih banyak untuk kegiatan kami yang offline gitu ya, kegiatan-kegiatan kita kan suka juga bikin pertemuan-pertemuan segala macam. Jadi kami alihkan ke ke Alkes gitu. Terus habis itu ada beberapa juga kegiatan yang memang kami harus memaksakan Zoom buat mitra training. Itu kan biasanya kami sama driver langsung. Iya. Ya, agak sulit memang karena kan mungkin di satu sisi beberapa orang juga membatasi untuk mengupgrade fasilitas komunikasinya. Betul. Pada saat harus pakai Zoom, udah gitu kan update terus aplikasi. Jadi memang syukurnya sih sampai saat ini masih bisa gitu. Masih jadi bisa ya? makin pinter juga mitra kami juga. Makin hebat. Gitu. Makin Jadi lincah. mungkin kalau lagi ngumpul belajar sama temennya ini gimana Iya. ya segala macam. Jadi nggak gaptek lagi ya. Nggak ngerti lagi. Lumayan lah gitu ya. Betul Lebih baik sangat menolong ini Iya. sangat menolong driver Iya, kita yang ada di gitu. Kubang Jadi juga. kami juga sangat senang di mana pandemi ini datang. Kami juga ya bagaimana
orang masih takut mungkin untuk pergi keluar gitu ya. Jadi kami ya kebetulan produk kami Grabmart ini juga hadir kemarin pas di awal bulan Maret kalau nggak salah tahun lalu. Siap. Oke, saya lanjut lagi Pak Dito dan Pak Wido. Ini kita kan hari ini bicara soal UMKM menuju market digital. Saya dahulu dari Pak Dito duluan. UKM menuju market digital. Nah, di sini kan apa ya, Pak? Jadi gimana sih sebenarnya kan Jasara Harja tidak langsung kan, maksudnya kalau kita lihat dari tugasnya Jasara Harja kan tidak kecelakaan sama UKM gitu ya. Betul. Nah ini Pak gimana Pak sampai mau terjun juga bantu UKM dan lain-lain di masa pandemi sekarang nih Pak? Iya. Jadi memang landasan berpikirnya aja kayak mau skripsi. Iya. Awal itu memang berangkatnya dari tadi pemikiran bahwa ada berkah di balik musibah ya. Jadi memang betul digital itu ternyata memang salah satu jalan yang kami lihat itu efektif. Jadi entah apapun proses bisnis apapun akan selalu menggunakan digital menurut kami. Nah, terus ini kaitannya apa nih? Betul. Ini gara-gara gini nih, di Jasara Harja memang kami fokusnya untuk asuransi untuk kecelakaan. Ya kalau nyambung sama UKM nggak ada. Nah tapi ada benang merahnya itu kami punya TJSL. Tanggung jawab sosial lingkungan. Oke, tanggung jawab sosial lingkungan. Iya. Di situ kita ada peran untuk bagaimana mendukung lingkungan. Nah lingkungannya Jasara Harja waktu itu yang kami lihat adalah banyak ternyata korban kecelakaan di NTT ini yang meninggalkan janda. Jadi yang meninggal ini suaminya nih. Betul. Dan itu cukup besar. Sampai ada komunitas juga. Tapi kok gue ngomong janda nggak enak ya? Gitu. Udah anggap enak gitu ya. Iya. Jadi akhirnya kumpulan janda yang ditinggalkan ini ternyata struggling. Ditambah COVID. Betul. Luar biasa susahnya mereka gitu. Itu yang kami lihat. Jadi muncul keprihatinan dan kita secara organisasi ingin berempati dengan memberikan bantuan. Nah, kita punya program memang untuk membantu lingkungan sekitar. Akhirnya terpikir bagaimana kita membantu mereka untuk mendirikan usaha kecil. Paling nggak bisa menyelamatkan anak-anaknya ini gitu. Karena santunan yang diberikan oleh Jasara Harja itu hanya bersifat perlindungan dasar. Saya sebutin nominalnya ya, untuk perlindungan dasar sekitar 50 juta. 50 juta itu kan nggak lama habis. Betul. Apalagi kalau di sini lumayan ritualnya di NTT lumayan ya, saudara itu kayak betul. Semua pada ngumpul. Akhirnya begitu. Sampai berhari-hari gitu. Habis. Nggak lama habis. Nah terus kami berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan. Secara generally yang dilakukan adalah memberikan bantuan semacam pendidikan aja nih. Kasih pendidikan, bantu bisa bikin kue, udah selesai. Dan itu hanya bersifat charity. Itu yang saya rasakan. Evaluasi terhadap diri sendiri ini hanya bersifat charity, selesai keplok-keplok, oke, publish. Sorry kasar gue ngomongnya, pencitraan ya, gitu ya. Terus sudah selesai gitu. Nah, nggak ada kesinambungannya gitu. Nah, itulah berpikir bagaimana caranya biar ada sebuah kesinambungan. Harus ada kolaborasi, harus ngajak stakeholder yang lebih luas. Waktu itu mengajak saudara-saudara kami yang ada di IFG, Indonesia Financial Group, itu holding untuk asuransi penjaminan. Kita punya saudara-saudara di sana, ada Jasindo, ada Askrindo, ada Jamkrindo, ada Jasa Raja Putra. Ayo bikin yang gede pelatihannya. Kok masih kurang kayaknya? Kok masih kurang? Akhirnya kita coba gandeng Kapolda. Karena Kapolda itu pernah bercerita bagaimana bisa mengangkat derajat wanita di NTT, karena menurut temuan Kapolda NTT saat ini Pak Lotaria Latif melihatnya adalah tingkat kekerasan terhadap wanita ini sangat tinggi. Betul. Di NTT. Padahal punya Inaboi ya, punya patung Inaboi di Kupang gitu. Tapi simbol aja. Nah, bagaimana bisa itu? Akhirnya kami gandeng biar bisa dapat stakeholder yang lebih luas, ternyata bersambut. Oke, Pak Kapolda NTT punya program namanya Women Care Day. Women Care Day itu kita sambut dengan program bagaimana janda-janda tadi nih, masih tetap ngomong janda-janda yang tinggal kecelakaan itu bisa survive. Wah, kayaknya nggak cukup hanya kita kasih bantuan pendidikan, kita kasih bantuan modal, kita kasih bantuan peralatan masak, nggak cukup. Ultimate-nya apa? Jualan. Nah, jualannya di mana nih? Buka lapak mahal.
kok gue nyebut bukan merek ya? Maksudnya buka lapak ini maksud gue. Ngebuka lapak. Ngebuka lapak offline di pasar. Iya, betul. Di pasar ini kan butuh biaya, dia harus sewa dan segala Betul. macam. Balik lagi yang awal tadi, digital dong. Dan gue melihat beliau sebagai bukan ya? Ini. Oh salah. Ketemu ya. Oh jadi di situ awal pertemuan. Jadi ngelihat Grab, salah satu platform digital yang ada di Kupang, dan kami bermaksud untuk bekerja sama dengan GrabFood. Oh, Oke. Jadi dari itu kita pelatihan makanan, fokus ke makanan. Selesai makanan, GrabFood nawarin, oke, jangan didaftarin doang. Kalau daftarin doang pasti dia kalah rating dong sama yang sudah Iya, eksis, betul. merchant-merchant yang sudah eksis. Betul. Oke, dibuatin platform khusus. Oh, Jadi gitu. ada khusus Women Care Day. Oh, Waktu itu Pak Kapolda senang banget dan sangat appreciate ya waktu itu, dan ternyata alhamdulillah balik lagi ke cerita ada yang sukses. Oh ada yang sukses ya Pak? Nah. Tahan dulu Pak, nanti sebentar saya Ya, tanya ini lagi. jadi titik awal sekalian. kenapa gue gandeng kenapa gue ini gitu. Oh silakan Pak. Jadi Nah, akhirnya di konsep yang kita buat adalah kesuksesan orang-orang janda-janda ini Yap. biar bisa berkesinambungan, dia harus menginspirasi janda-janda yang lain atau wanita lain. Kalau ngomong Women Care Day tadi, betul. ayo bagaimana dia bisa menginspirasi? Gue butuh lagi dong ekosistem yang lebih luas. Dan gue bertemu sama Pak Wido di Mandiri. Beliau inilah yang incas untuk rumah BUMN. Wah. Rumah BUMN ini adalah salah satu wadah, nanti Pak Wido yang dijelasin. Iya betul. Rumah BUMN ini wadah untuk yang didirikan oleh Kementerian BUMN, bagaimana kita bisa memberikan bantuan terhadap UKM-UKM. Nah ini di NTT nih. Betul. Aku ngajak beliau dong. Ya. Nah ini jadi kesannya kayak apa nih hubungannya? Nggak ada hubungannya dong kita Ya, lakukan. betul. Tapi memang ada titik awal harapan saya. Tadi program Women Care itu yang bisa menghasilkan seorang entrepreneur yang sukses. Betul. Ibu ini sangat sukses. Itu saya harap bisa menginspirasi wanita-wanita lain di NTT atau pelaku-pelaku usaha di NTT. Betul. Luar biasa. Itu hubungannya. Ya Pak, jadi pokoknya di dalam bidang apapun walaupun nggak ada kaitannya juga, kita cari celah nih Pak supaya bisa jadi, yang penting kita jadi berkat untuk orang lain. Itu paling penting. Iya. Siap. Oke, Pak Wido. Sekarang Pak Wido lagi nih. Ya. Pak Wido, jadi Pak Wido ini punya rumah BUMN. Itu saya waktu masih kuliah, itu saya sering tuh Pak, kalau saya ke Kupang, itu ada dia punya tulisan di atas kan rumah Iya, keren. rumah BUMN. Kebetulan rumah BUMN, jadi kebetulan kita ini juga anak-anak muda yang bergerak di bidang kreatif. Waktu itu saya bertanya, di atas itu ada apa ya gitu. Saya bertanya terus nih, waktu itu ada apa? Di atas itu ada apa kira-kira di situ? Rumahnya kreatif gitu. Iya, ada apa yang kreatif di situ gitu? Karena kita bergerak di industri ini kan Pak. Sama, Jadi, sama. wah kayaknya bisa nih kita bisa kerjasama nih kayaknya. Waktu itu kita mikirnya kayak gitu. Nah Pak, kira-kira ada apa Pak di situ tuh? Oke, baik Om Rian, gini, mungkin kita pertanyaannya ada apa tadi kan? Iya, betul. Sebenarnya ada siapa gitu. Ada siapa? Jadi rumah BUMN itu adalah kebetulan memang rumah BUMN itu emang dibangun di kantornya Bank Mandiri. Siap. Tapi sebenarnya rumah BUMN itu adalah milik semua BUMN yang ada di NTT. Itu sebagai wadah kita, bagaimana kita menyalurkan tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat yang ada di sekitar kantor kami. Ya. Kebetulan memang namanya rumah BUMN itu menjadi rumah bersama untuk semua BUMN, bagaimana dia nanti bertanggung jawab terhadap sosial masyarakat yang ada di sekitar BUMN, kantor, kan BUMN kan banyak kan, ada Betul, BRI, ada betul. BRI, ada BNI, Betul. Jasara Harja, ada Silo dan lain-lain. Bagaimana kita bisa bersinergi untuk kemudian membesarkan, membantu masyarakat, dan salah satunya adalah UMKM. Nah, rumah BUMN ini sendiri bisa menjadi sarana untuk kita mendisplay hasil-hasil kerajinan masyarakat yang ada di NTT. Betul. Bisa tenun, kemudian bisa ya kerajinan yang lain lah, bisa tas, sepatu dan Berarti ada banyak UKM Pak di situ sekarang. Oh, ada banyak UKM. Oh, jadi UKM mendaftar di Bank Mandiri sebagai ini lah Pak ya, maksudnya sebagai bagian dari Bank Mandiri juga gitu ya. Tidak hanya Bank Mandiri, karena hampir semua BUMN itu punya mitra binaan. Oh, oke, siap. Termasuk Dasar PLN, aja punya termasuk binaan. BRI itu punya punya juga. mitra binaan. Dan Punya. kebetulan Bank Mandiri memang ada pembiayaan kan. Kita bisa membiayai lewat kredit usaha rakyat. Oh iya, betul. Itu juga kita salurkan kepada pelaku-pelaku UMKM yang memang pada saat pandemi cukup struggle ya, Iya. struggle. Artinya kemudian bisa contoh begini, tadi kita singgung masalah Grab
GrabFood. Betul. Pada masa kita awal-awal pandemi itu mungkin teman-teman masih ingat semua bahwa kita namanya restoran nggak boleh dine in, Betul. gitu kan? Harus pakai take away. Take away, Sarannya apa? Ya sarannya lewat GrabFood salah satu contohnya. Jadi mereka tetap bisa jualan melalui GrabFood. Betul. Dan kemudian jamnya juga dibatasi. Kita nggak boleh lewat sampai jam 9 malam, jam 9 malam. Betul. Bahkan ada yang jam habis maghrib pun mereka sudah harus tutup. Nah, Iya. kemudian tercetuslah ide bahwa rumah BUMN itu tidak hanya kemudian para UMKM datang kemudian taruh barangnya di kantor, tapi juga bagaimana dia bisa buat marketplace ya. Tidak hanya melalui sarana offline tapi juga sarana online. Nah, kita harapannya di sini nanti di Mbak Beta nanti kan ada namanya marketplace untuk BUMN. Jadi nanti kita ajari bagaimana mereka punya market, punya pasar dulu. Oke. Karena kalau dari sisi bank kita bisa melakukan pembiayaan, tapi yang paling penting daripada lebih penting daripada pembiayaannya kita harus punya marketplace dulu. Kalau kita udah punya pasar yang bagus, artinya nanti akan ada permintaan kan. Betul. Setelah ada permintaan, baru kita penuhi permintaan dengan produksi. Produksinya kurang, bagaimana kita masukin dengan modal seperti itu. Dan nanti tidak hanya modal, nilai tambahnya adalah diharapkan yang namanya rumah BUMN itu bisa memberikan pelatihan-pelatihan. Karena kita ketahui bahwa namanya pelaku-pelaku UMKM itu banyak yang belum bisa bertransaksi lewat digital misalnya, belum bisa berjualan lewat digital. Itu nanti akan kita ajari pelan-pelan. Oh, iya. Sehingga rumah ini menjadi rumah bersama, tidak hanya dari BUMN tapi juga seluruh UMKM yang ada di NTT. Mimpinya seperti itu. Oh, siap. Pak Dito, Pak Wido, jadi memang UKM ini sudah harus ya? Maksudnya sudah harus bermigrasi dari Itu adalah yang faktor yang tidak terhindarkan selama ini. begitu ya, dari onsite yang biasa berjualan langsung ke online. Memang harus ya secara Karena kan COVID tadi kan udah disampaikan memang ada keterbatasan. Yang pertama memang kalau dari lahirnya memang keterbatasan dana pasti. Untuk buka buka tempat untuk yang jualan itu kan butuh biaya. Terus COVID tadi kan. Betul. Udah pas. Nah, sekarang kalau ngomong marketplace itu nggak banyak yang sudah punya followers. Ya kan? Ya kan? Orang itu kan bukan orang nggak bisa buka toko itu kan harus digital. Apalagi solusinya, tapi syaratnya dia harus punya customer base. Betul. Nah, bayangkan tadi kalau balik lagi janda-janda mana punya customer base, oh punya penggemar janda gitu, nggak ada kan gitu. Betul. Jadi akhirnya memang butuh bantuan dari marketplace yang punya follower Ya banyak. Ya. Oh. Dan diakses terus oleh orang-orang. Ya, pokoknya sering diakses terus ya. Ya ibu ini yang kira berarti gitu kan. Iya. Oke. Pak Wido, kita ke Ibu Beta dulu. Iya. Ya. Masa nggak diajak ngomong? Iya. Masa nggak ada? Oh iya betul. Ibu Beta minum dulu, minum. Aman ya. Oke, Ibu Beta, visi besarnya Grab sih sebenarnya apa? Karena begini, kita nih Grab berapa tahun ya dibuka ya? 3 tahun, sekitar 3 tahun dari awal sekali. Iya, dari awal sekali, sekitar 3 tahun. 2 tahun menjelang tuh kita dengar-dengar ada yang lain kompetitor juga mau masuk ke sini gitu. Tapi akhirnya kita tunggu-tunggu belum masuk juga sampai ini gitu. Ada yang kecil-kecil masuk juga tapi ya karena tidak ya karena apa ya? Karena orang merasa kurang nyaman dan lain-lain bukan sesuatu yang ini, jadi banyak orang yang juga akhirnya pelan-pelan mereka redup gitu. Nah, Grab sendiri ini kan sudah berjalan 3 tahun dan luar biasa ya. Khusus Kota Kupang saja itu pengguna Grab hampir setiap hari. Saya punya teman, saya punya saudara-saudara itu hampir rata-rata banyak yang Grab gitu. Nah, sekarang visi besar dari Grab hadir di Kupang sebenarnya apa? Oke. Mungkin kalau berangkat dari visi besar Grab sebagai general dulu ya. Betul. Jadi memang saya lumayan, artinya dalam perjalanan saya selama bekerja di Grab ini, saya semakin hari semakin merasakan visi besarnya ini sebenarnya gitu ya. Dimana memang visinya adalah untuk memajukan gitu. Dalam hal ini secara general memajukan Indonesia, secara spesifik saat ini kita bicara NTT gitu ya. Dan Kota Kupang untuk saat ini gitu. Jadi karena ingin memajukan Indonesia, memajukan NTT dan juga bagaimana cara kita memajukan, kita memberdayakan dan
mungkin katanya yang tadi kita sempat bahas enabler gitu ya, memberikan fasilitas platform untuk perkembangan ekonomi bagi ya kalau kita mau bicara spesifik bagi mitra-mitra kami, baik itu driver baik itu merchant gitu. Jadi selain itu juga untuk para customer ya, karena customer itu kan ya mungkin Pak Dito sama Pak Wido juga dalam segala kesibukannya kadang-kadang nggak sempat makan, lupa makan. Mungkin teman-teman di kantor mau pesenin makanan, waduh lama, atau nggak ada yang harus pergi dulu. Antri. Iya, itu normal mungkin ya. Jadi mungkin kalau Pak kita flashback dikit ke zaman-zaman 5 tahun, 6 tahun lalu kita seperti apa? Oh iya, telepon dulu ini segala macam kan. Jadi dengan adanya fasilitas yang kita provide di sini, percepatan dalam segala bidang baik itu pribadi maupun usaha itu bisa dibantu lebih cepat gitu ya. Dan makanya itu pemberdayaan untuk mengembangkan ekonomi bagi semua orang sebenarnya di situ. Waktu awal-awal mungkin merasa kayak wah kayaknya klise banget ya seperti itu. Tapi pada saat kita breakdown dan mungkin sudah terjadi juga di Kupang seperti ini untuk para mitra driver dan juga merchant-merchant sekarang mungkin tadi sudah disaksikan juga oleh Pak Dito itu ya syukurnya sampai saat ini sih kita masih bisa berguna dan turut berkontribusi lah. Kontribusi ya bagi pembangunan iya. ekonomi. Di Kupang Tapi betul. khususnya. Tapi ada rencana selain Kupang buka ini juga ya di daerah-daerah lain gitu Iya. misalkan. Pastinya karena kami memang kita nggak bicara memajukan ibu kota tidak. Betul, Kita betul. tidak bicara memajukan kota besar saja enggak. Kita memang mau memajukan Indonesia. Mungkin sebagai contoh aja, kalau di Pulau Bali kita bukan cuma hanya Denpasarnya saja atau turis areanya saja, tapi kami menjangkau sampai ke Singaraja, kami perluasan sampai ke Tabanan gitu. Jadi di Nusa Tenggara Timur ini pasti kami akan mulai explore gitu, nanti lihat seperti apa. Fasilitas-fasilitas yang Grab punya sekarang kan makin banyak. Termaksud ini salah satu. Ya, kalau yang GrabMart ini sudah launching dari bulan Maret masuk ke sini. Kalau GrabMart itu sebenarnya ini adalah suatu hal yang kita mau jalanin bersama nih gitu ya. Bareng-bareng bapak-bapak ini. Siap. Jadi memang dari Pak Dito kemarin sudah dari tahun lalu sudah push saya terus kan. Gitu ya. Oke. Gitu jadi Semangatnya Pak Dito nih. Gitu. Jadi ya kita sudah mulai, cuman memang kita akan ada acara juga ya, mungkin nanti bisa diumumkan nanti saya ya. sampaikan. Seperti itu. Teaser. Oh iya, jadi fasilitas-fasilitas termasuk ini juga fasilitas dari Grab nih kan ada tuh fasilitas yang lain seperti GrabFood dan lain-lain gitu. Terus apa pentingnya ada GrabMart? Maksudnya kegunaannya apa sih bedanya sama GrabFood itu apa? Grab Express apa gitu? Iya, jadi memang mungkin saya kalau ngomong kelamaan nggak ya? Kalau misalnya saya cerita gitu ya, kita kan pada saat menjalani usaha Grab ini kita jalankan, kita menemukan kebutuhan gitu. Jadi bukan artinya wah bikin yuk coba apa segala macam. Ya memang ada beberapa fase di mana akhirnya kita mencetuskan GrabMart ini. Jadi kalau dari GrabFood tentunya saja kita kan untuk provide yang makanan jadi dikemas supaya bisa dimakan di tempat di mana kita berada gitu ya. Nah, kalau untuk GrabMart itu kami memberikan fasilitas di mana ide awalnya adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok bisa lebih mudah ya. Lebih mudah gitu kita dapatkan dengan GrabMart ini. Dan memang sudah direncanakan sebelum pandemi. Gitu kebetulan masa dia mulai jalannya itu terus terjadi pandemi ini gitu ya. Jadi sangat terasa sangat menolong juga. Berarti mau beli apa saja bisa begitu dari beli situ? apa saja bisa. Dari jadi, siapa aja. Dari siapa aja. Itu kan kebayang nggak kalau UKM usaha UKM betul. ini mungkin ini juga
juga bisa. Ini juga bisa. Oh, iya. Bisa, gitu kan. Berarti nanti didaftarkan, terus Iya. produk-produknya juga didaftarkan, Betul. difoto, masuk Betul, semuanya, betul. baru ada di aplikasinya, tinggal Iya. Iya. jualan di situ ya. order. Dan Betul. Pantas Pak dan Dito. iya nggak nutup kemungkinan memang targetnya wisatawan ya, karena kita Iya. NTT ini Betul, wisatawan, betul, jadi betul. mungkin sama hotel lah Jadi atau pariwisata sebagai promover ekonomi, Yes. di situ ada Bank Mandiri, ada Jasara Harja, ada Grab, saling sinergi untuk ini ya, Iya. untuk bisa bantu UKM-UKM di masa Betul. pandemi Betul, ya betul. sekarang ya. Betul. Memang setelah dari pasca banjir Seroja ini, terus kemudian ya berangsur-angsur kita juga tidak tahu nih ini pandemi apa akan jadi endemik atau pandemi ini nanti dia akan berakhir gitu. Tapi ya kita lihat sekarang nih kunjungan mulai datang nih ke NTT. Kalau dulu itu mereka transit ke Kupang. Kalau sekarang ini kan lebih langsung ke Labuan Bajo. Ya. Tapi gubernur kita nih kan push orang-orang untuk kalau bisa semua daerah yang punya potensi pariwisata ini yang ada gitu, buat potensi pariwisata lokal, destinasi lokal harus dihidupkan gitu kan. Nah, ini juga salah satu ini gitu supaya tamu-tamu yang datang semua ke sini terus kemudian bisa menikmati gitu. Nah, waktu mereka datang ke sini dan mereka bisa menikmati pariwisata kita, ada yang kurang nih Pak. Soal oleh-oleh. iya. Jadi waktu itu kita dengan beberapa teman-teman berpikir, wah kalau misalkan ada tamu yang datang ke sini, terus kemudian ini mau beli oleh-olehnya di mana? Jam sekian di fasilitas Grab ada ya untuk waktunya. Oh, kalau dari Grab kami menyediakan selama pengusaha tersebut masih buka, kita bisa. Oh begitu ya. Iya, Oh tidak iya. masalah. Indo, Siap. solusinya ada di Bapak Oh, iya. melalui rumah BUMN ini. Betul Iya. Pak. Ordernya itu bisa 24 jam. Harapannya Pak, harapannya. Baik, tadi disinggung masalah pelaku wisata tadi. Siap. Objek-objek wisata yang di NTT ini orang tahu dari mana? Siap. Dari apakah orang datang kemudian dia bercerita? Betul. Dari wartawan kah? Mungkin ada dari teman-teman wartawan yang dia kemudian menampilkan menjadi satu tema di dalam medianya Betul. masing-masing. Tapi lebih baik dari Instagram. Iya. Dari Instagram, bayangin kita tahu namanya Roteng Renggaro ya namanya, kemudian Iya. Werebo, kemudian apalagi Pantai Kolbano misalnya. Pokoknya ini Pak, Alor. saya mau nih soalnya yang lagi digencar. Liman. Liman. Ya, 5. Makanya kemudian menyebabkan atau menghasilkan. Bahkan saya kemarin ke Ruteng, saya bareng ada mulai dari Rusia di situ. Di Ruteng gitu ya. Jadi di tempat di mana nggak ada sinyal di Werebo, orang berbondong-bondong datang ke sana sekarang. Betul. Ya. Betul. Memang tadi concernnya adalah ketika dia cari oleh-oleh. Iya, betul. Atau mungkin apakah orang datang ke sini, kemudian apakah orang mau dapat produknya NTT, apakah harus datang ke sini, kan enggak juga. Betul. Jadi ini kita berharap nanti namanya rumah BUMN ini bisa diakses orang dari seluruh Indonesia. Artinya kita punya produk tenun yang luar biasa dari sini. Ya, bahkan kemarin saya sempat ketemu dengan salah satu bupati, dia sudah menginventarisir bahwa di kabupatennya saja itu punya lebih dari 27 motif tenun. Satu kabupaten. Betul. Dan namanya di NTT ini masing-masing kabupaten punya Motif. Iya. motifnya sendiri-sendiri, Betul. gitu kan. Hanya kemudian kita mau belinya di mana nih? Teman-teman UMKM juga bertanya, kita jualnya kemana? Gitu. Malah orang luar yang jual. Orang yang Iya, jual, betul. jangan sampai, Orang yang jual. ya, jangan sampai nanti kita hanya menjadi kita hanya dibeli produknya, kemudian orang jual luar Lebih mahal gitu. mahal. Betul. Kita nggak dapat nilai tambah. Nah, Betul. makanya rumah BUMN ini harapannya bisa menjadi sarana untuk kita memamerkan hasil karya dari UMKM yang ada di NTT. Yes. Dan nanti sarana digitalnya bisa jadi sarana untuk dia penjualan. Oh, Dan gitu. kawan-kawan kita yang nanti dari seluruh Indonesia pun bisa akses. Oh, saya butuh tenun dari daerah Rote misalnya. Ciri khasnya apa kalau Rote? Biasanya ada gambar binatang ya kalau nggak salah ya? Enggak, kalau binatang Sumba. Oh, binatang Sumba. Kalau binatang kalau Sumba tuh ada gambar burung, ada Betul, gambar betul. apa mungkin Kuda. Kuda. Iya. dan lain-lain. Itu ciri khasnya Sumba. Betul. Bisa langsung dibeli lewat GrabMart salah satu contoh. Oh iya, betul. Mungkin itu lah satu. Nah, kalau di rumah contoh. BUMN banyak yang sekarang sudah terdata masuk dalam e-katalognya
Iya. Bank Mandiri atau sementara lagi ini Pak? Sementara masih dibangun. Dibangun, masih ya? kita inventarisir. Karena kita juga punya tidak hanya tenun, juga kopi. Oh, kopi. Kopi juga menjadi komoditas yang cukup Digemari ya. luar biasa kan, Betul. digemari. Walaupun mungkin kawan-kawan di Iya, kayak di Werebo aja 18 ton setahu. makanya 18 ton biji kopi. keluar. Itu keluar. ekspedisi ekspor juga. Ke Keluar. Dalam iya, negeri dan di sayangnya dibeli sama orang di Bandung, dan dari Bandung baru keluar negeri. Andaikan Werebo bisa langsung. Iya. Dia ke luar negeri kemudian balik lagi ke sini kita suruh beli lagi kan. Kopinya kopi kita itu. betul. Tinggal ditaruh brand. Iya, sedih ya. Jadi memang kalau diskusi sama Mandiri ini kan kita kan judul ini kan zaman digital ya. Betul. Kita berdua ini memang konsep itu e-katalog ini harus dikembangkan. Jadi Siap. e-katalog ini ketika orang misalkan datang ke hotel atau di mana dia sudah kita coba bisa kasih akses untuk melihat e-katalognya rumah BUMN misalkan. Nanti kalau mau dikirim ya bisa pakai Grab ke hotel itu misalkan. Betul. Atau ada pilihan-pilihan ekspedisi dan segala macam. Kalau di rumah BUMN yang katalognya mau dibangun ini, tapi dia bukan di satu tempat, ya. Maksudnya dia ada di beberapa di tempat masing-masing UKM. Tinggal nanti, tapi mereka masuk dalam katalog ini atau displaynya ada juga di rumah BUMN. Di rumah ini harapannya ada displaynya juga offline. Oke. Ada offline ada online. Ada offline, ada online juga ya, Pak. Berarti kita kalau bawa tamu driver Grab bisa ini ya. Bisa order. Iya, betul Bisa ke order. bisa ambil barang ya. Bisa langsung ke Betul. pengrajin bisa. Ambil barang dari rumah BUMN juga bisa. Wah, luar biasa. Jadi berkat Terus juga, betul-betul. Iya. Bukan hanya sekedar display rumah BUMN itu nanti juga tempat ngumpulnya anak-anak kreatif tadi kan. Betul. Termasuk kalau teman-teman Grab ini kan sudah punya kapasitas terkait digital lebih mature daripada kita ya misalkan. Itu bisa share knowledge kan di sana gitu. Betul. Bisa bikin kayak mana orang yang mau peduli aja. Orang di NTT yang mau peduli dengan UKM. Ya bukan hanya BUMN mungkin mau memberikan dia mau memberikan kompetensinya, berbagi ya, ilmunya, betul. berbagi di sana. Betul. Itu tempat untuk berkumpul nanti. Jadi rumah itu bukan membatasi berarti di sana display offline aja bukan, tapi tempat kita berkumpul Iya. untuk bisa mengenerate Saling- sesuatu yang kira-kira. Sharing ide lah ya. Sharing. Jadi bangun digitalnya itu di situ gitu, tempat bertemu dan segala Ya itu harapan besar ya, Pak. Yes. Mimpi besar itu. Itu lebih besar. Ya, oke. Jadi Pak, ini kerjasama dengan Grab kali ini untuk Grab Mart yang akan hadir ini, terus kemudian UKM-UKM yang ada di rumah BUMN bisa join ikut di dalam Grab. Ya. Sekarang sudah ada pengikutnya untuk Grab Mart. Untuk Grab Mart kebetulan kami baru sekitar 10 atau 11 merchant untuk saat ini. Oke. Tapi untuk pemesanannya sudah banyak. Oh, untuk pemesanan mau join di dalam. Untuk pesan. Untuk order yang untuk masuk. order. Ya, Oke, ya, siap. Cuman jadi tapi nanti untuk UKM yang ini akan kita fasilitasi seperti tadi di share. Salah satunya ya sambil ini sudah punya e-katalog tadi juga sudah ada di Grab Mart juga Berarti nanti nanti ke depannya gitu. Sama-sama muncul ya. Oke, Gitu. jadi gimana caranya kalau sahabat-sahabat UKM di Kota Kupang mau ikut bergabung dalam ya? Sebenarnya sangat sederhana sekali. Jadi hanya membutuhkan data diri, Data berupa diri. KTP dan juga rekening. Gitu ya. Rekening. Ya karena kan kita cashless ya. Oh, iya, Jadi iya, nanti iya, memang iya, betul, betul. pembayarannya ke Melalui- rekening tersebut. Betul, Gitu. betul. Sederhana sekali, nanti juga bisa dibantu oleh tim kami di sini Oh, di siap. Kota Kupang. Oh, ada ya, nanti Ya, betul. tinggal bisa hubungi Grab-nya Ya, langsung, benar. terus kemudian atau melalui rumah BUMN Pak bisa dibantu Ya. juga lewat Bank Mandiri. Oh iya, lewat Bank Mandiri pasti rekeningnya Bank Mandiri maksudnya tadi. Iya. siap. Ya. Oke Pak, ini kita hampir di ujung bincang-bincang kita sore hari ini. Yang paling terakhir adalah masing-masing harapan dan juga mimpi dari ini. Harapan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan ini akan dilakukan tanggal 21 Juni ya. Hari Senin. Hari Senin. Oh yang Hari Senin pelatihan. ya. Untuk pelatihan. Ya, untuk pelatihannya ya. Iya. Biar orang-orang mau
mau memastikan kita itu bahwa orang-orang yang sudah tergabung UKM di rumah BUMN ini benar-benar eager untuk mau pakai digital. Itu Dan kita mereka berusaha juga- meyakinkan, makanya convincing ini perlu membawa tadi si Buat ibu kepercayaan tadi diri itu ya. harus bisa menginspirasi kan. Ini Betul. udah sukses gue gitu. Ibu itu dari nggak punya apa-apa, suaminya mohon maaf meninggalkan hutang, sampai bisa beli motor sekarang. Dalam waktu berapa bulan ya? Kita ketemu berapa bulan yang lalu ya? 4 bulan? Iya, sekitar segitu ya. 5 bulan? 4 bulan. Nggak ada setengah tahun ibu itu sudah Udah jadi berkat ya, Pak. terbantu sekali. Kalau ke depan saya pribadi berharap ini bisa semakin luas pengaruhnya, dan contoh kemarin kami sedang menggagas untuk bukan hanya mengembangkan wisata Ya. di NTT, tapi maritim. Maritim ya, NTT betul, ini betul. NTT ini Garis malah pantainya Pak ya. kalau teman-teman kita bilang harusnya layaknya jadi udah kayak negara kepulauan kita ini. Sangat-sangat kaya, dan bagaimana kita bisa mengembangkan kelautan. Jadi nanti next projectnya adalah saya terinspirasi dari Grab, saya ingin pelayaran rakyat, kita nyebutnya PLRA itu. Orang-orang kapal-kapal kayu itu nanti bisa mendeliver antar pulau through digital. Dan itu bisa menghubungkan antar pulau itu, ada UKM, mungkin bahasanya kita ngambil teman-teman di Lantamal itu bahasanya UKM laut. Nah, UKM laut itu bisa terhubung. Nah, nggak nutup kemungkinan Betul, kapal betul. laut bisa ikut Betul, Grab betul, juga. betul. Lu bukan hanya Iya, motor aja. betul, betul. Iya loh. Wih, keren. NTT Itu keren. ini unik loh. Keren, NTT Pak. ini sangat unik. Saya lihat aja orang mau nikah di NTT ini setengah mati. Iya. Jodoh nggak tahu, kita dapat orang Alor, kita dapat orang orang Sumba, dapat orang nggak tahu. Banyak yang nikah telat. Nah, itu kan nikah telat. Nah, gua nggak ngomong bilis, nggak ngomong itu. Nggak. Tapi untuk antar pulau mendatangkan keluarga itu juga butuh transportasi. Betul. Semua pakai kapal. Betul. Gitu. Itu menurut saya akan menjadi sebuah proyek yang bagus Itu bagus sekali, Pak. untuk Bagus membangun UKM laut. Iya. Untuk ya mungkin Grab juga bisa membuat terobosan Perahu. untuk ya perahu-perahu itu kita Perahu kecil. buat sebuah kesisteman through digital bisa semakin makmur, bukan hanya pelayaran rakyatnya tapi juga UKM-UKM ya, dan masyarakat antar pulau juga bisa saling terkoneksi dengan lebih baik. Itu luar biasa. Mungkin ya Luar biasa. gitu ya kira-kira ya. Iya betul. Jadi ada namanya Grab Car ya. Iya. Kemudian Grab Bike, nanti ada Grab Boat misalnya. Oi. Benar sih ya. Keren banget ya, keren. Iya. Betul, karena memang sepengetahuan saya, ya beberapa kali kita juga urus acara-acara kayak bagi ikan untuk masyarakat kayak gini kan, mereka ternyata bukan mereka nelayan-nelayan di sini bukan hanya mereka yang ngambil sendiri dari laut, ternyata mereka juga ambil dari pulau lain. Yang pasok ikannya itu lebih banyak, misalkan yang dari di Oiba, banyak juga yang ngambilnya dari Larantuka Pak. Karena Larantuka tuh banyak dan lebih murah gitu. Jadi ikan-ikan itu separuh diambil dari Larantuka. Ya khusus kapal-kapalnya tuh hanya pergi ambil ikan, bukan cari ikan. Pergi ngambil sampai ke sini. Nah yang di sini nih yang nanti bawanya ke pedalaman kayak gitu. Kita buat ke sistem yang lebih baik jadi bisa lebih efisien. Saya rasa itu pasti dia ada Betul. boros-boros gitu ya dalam sistem. Dengan digital dengan ini kita coba buat sistem yang lebih Iya, efektif. betul, betul. Apalagi That's good. 5G mau masuk, segala kemungkinan bisa terjadi ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dito, Pak Wido, terima kasih banyak Ibu Sama-sama. Iya. Oke, jadi sahabat UKM, kita sudah berbicara dari tadi panjang lebar ngomong soal mimpi-mimpi, terus kemudian visi misi, strategi, sampai dengan kegiatan akan dilakukan tanggal 21 Juni hari Senin. Ini di mana Pak tempatnya? Nanti rencana di Bank Mandiri? Di Bank Mandiri ya. Oke, Bank Mandiri. di Bank Karena Mandiri kami ya. kebetulan punya satu lokasi ruangan yang cukup ya. Artinya kita memberikan pelatihan kepada UMKM untuk mengupload ya produknya atau berjualan lewat sarana digital. Makin melek digital lah. Ya, untuk dia kita ajari dulu, Betul. supaya nanti dia bisa menularkan pada temannya, saudaranya, keluarganya yang lain yang bisa untuk Oke. Terus supaya sambil menunjukkan rumah BUMN yang baru. belum jadi. Itu doakan lebih cepat Tapi, ya. tapi rumah yang ada sudah ada sekarang. Ah, iya. Yang lama sudah ada, tapi masih dengan segala keterbatasan. Berarti nanti kita akan bangun yang lebih bagus dan lebih representatif. Mungkin Dan kita podcastnya pindah
Gitu ya. Iya, Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima Ibu kasih banyak. Beta juga terima kasih banyak. Baik, sahabat-sahabat UMKM sekalian, BUMN untuk negeri, saatnya UMKM menuju market digital. Zaman digital, Jasara Harja Mandiri digital. Terima kasih semuanya, salam sehat, sampai ketemu. Siap.